Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dokter Waalaikumsalam warahmatullahi Cinta. wabarakatuh. Ya, Kan film ini episode keberapa sih? film 9 apa ya? 9. Kan kemarin kita kan nggak bikin. Iya, 10 berarti. Enggak dong. 8 dong, 8 Berapa? dong. 8 8 Oh iya 8 8. kalau nggak salah 8. Udah banyak Tapi banget ya yang mm-mm. kenapa? Tapi hari Tapi ini kok kenapa? frame-nya kayak nambah gitu, nggak dua. Biasanya kan dua terbagi dua. Ini kan Iya, kayak saya bisa terbagi malu 3 gitu. sih. Siap. Kayak udah ada yang senyum-senyum gitu. Kita kedatangan warga baru deh. Bukan Wah, bukan bintang kita warga baru. Silakan perkenalkan nama kamu siapa? Biar kita bisa kenalan dulu. Oke, halo, nama aku Mia, biasa dipanggil Mia. Ya, kebetulan aku sekarang lagi di Jogja, oh dari kebetulan dari Jogja. Yogyakarta. Berarti lahirnya nggak di Jogja dong? Enggak, lahirnya Oh, dari kota Serang. Malang. Oh, bukan, Malang. Oh, Malang. Malang. Oke, oke. malah Ah, pantes ya lembut gitu. Mia tuh lembut gitu. Gak mau nggak ada. nggak Nggak ada, iya. tidak ada yang namanya ketika orang lahir di Serang Anda bilang lembut gitu kan? Hey, bentar-bentar. Sebelum tonton videonya, subscribe dulu dong, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @silverstation18. Dengerin juga radio streaming kita di silverstationid.com/radio strip streaming. Ngobrol-ngobrol sama Mia, sama Dadai, masih Ah, di Dokter Cinta, masih ngobrol di seputaran tentang cinta tentunya, yang mudah-mudahan membuat kalian biasa saja. Silahkan yang mau nonton full nggak apa-apa, nonton setengah-setengah juga tidak apa-apa karena saya tidak memaksa kalian untuk menonton video ini. iya mereka juga Tapi punya hak saya kali. harapkan kalian, tapi saya harapkan kalian untuk subscribe terus channelnya Silver Station ID. Subscribe terus kali doang bisanya. Iya. Yang pertama deh, status kamu sekarang apa? Punya pacar, lagi deket, Apa? atau memang lagi status kamu sekarang apa dalam percintaan? Punya pacar atau lagi dekat? Atau memang ada yang coba ngedeketin kamu tapi kamu nggak respect? Susah sih ini pertanyaannya ya. Kenapa sih orang tuh Sebenarnya kalau aku sekarang nanya status sih, mulu? gimana? Kenapa sih orang tuh selalu menanya status mulu? Iya, Sepenting itu kah status deh? Kan ini kan iya, sesuai dengan makanya. tema kita, dokter cinta yang nggak jauh-jauh. Masa gue nanya pekerjaan bokap dia, aktivitas nyokapnya? Nggak masuk dong. Oh ya udah Ini ya udah. masih relate sama Oh program. ya udah maaf gue yang salah. Ini makanya gue nanya Oh status. ya udah jadi Status gimana Kak? apa? Statusnya tolong dijawab. Statusnya single sih. Eh, eh, eh. Single? Ya. Udah, Udah gitu doang. Iya, soalnya lagi nggak pengen sih, lagi nggak pengen untuk berstatus untuk berpasangan seperti itu. Tapi kan temen juga nah, pasangan kadang-kadang. Kan kayak seperti yang itu Eh, katanya teman-teman ternyata gitu kan. tapi memang terakhir pacaran kapan Mia? Aduh, udah lama banget nih kalau yang benar-benar pacaran ya. Kalau udah benar-benar pacaran Hmm. udah lama banget. Mungkin dulu waktu habis kelar kuliah 2018 lah, terakhir banget. 2018, udah lama banget. Tapi sekarang ini ada nggak sih yang coba deketin Mia gitu? Yang Lu kepo banget ada sih. nggak? Ada sih. Kayak Bukan akun-akun gue gosip. nanya ada yang bukan kepo, gue nanya ada apa enggak? Gue nggak nanya namanya siapa kok. Ada apa enggak itu aja. Hmm, aku takut salah sebut sih. Ntar kalau misal aku bilang aku kalau misal bilang ada, ntar gak ada. Emang Nanti aku bilang emang ada, yakin? tapi ada. Emang yakin objek yang Tuh kan, tertuju sama Mia itu bakal nonton? Iya kan? Iya enggak kan? juga sih. Oh, jadi kayak semacam mungkin dia masih ragu deh. Dia masih ragu apakah seseorang Iya, ini ngedeketin dia atau enggak gitu. Hey, Anda di sana di luar sana laki-laki, Anda itu pelin-pelan gitu. Kalau Anda emang mau mendekatkan diri, ya yang jelas-jelas aja lah, biar jelas gitu kan. Kadang-kadang orang suka bener emang banget. nggak jelas sih sekarang sih. Iya, Kadang-kadang. setengah Iya, Iya gitu ya. tarik ulut. Sosok perhatian. Istilahnya setengah-setengah tapi banyak. Setengah-setengah tapi kebanyak gitu. Iya nggak sih? kebanyakan setengahnya ya. Tapi nggak Jadi apa-apa sekarang sih. tuh lagi Iya. musim ghosting. Lagi musim ghosting gitu, deket atau ditinggal gitu. Iya, Nggak aku ditinggal paling anti dong, banget. nggak ditinggal dong. Diapain dong? Enggak, kan Diapain? kata ditinggal itu ketika lo udah punya yang namanya hubungan deket kayak pacar atau segala macam terus dia pergi itu ditinggal namanya. Tapi kalau belum ada hubungan terus dia ngilang nggak ditinggal dong.
Makanya lu lah harus lebih selektif lagi untuk memilih orang yang deket gitu lah, dan lo harus banget tidak langsung percaya dan segala macem dong. Kalau lo langsung menempatkan kepercayaan lo di sana 100% terus dia ngilang, ya 100% gak kesalahan dia juga. Toh lo belum punya hubungan apapun, dia ngilang kan gak salah. Iya kan? Tapi kan kadang iya sih. Tapi kan kadang-kadang deh, iya, gue bantah dulu nih. Oh iya, statement ya lu gak nih. apa-apa. Tapi kan kadang-kadang itu kan teori yang lo ungkapin tuh dari tadi. Lo bilang ya harusnya seperti itu, tapi kan realitanya seolah-olah, apalagi ya rata-rata. Ini bicara kalau misalnya ngomongin tentang cinta nih, pasti disangkut pautkan dengan yang namanya korban dan pelaku. Tapi sebenarnya gue pribadi tuh nggak pernah setuju cinta itu nggak ada korban sama pelaku, karena dua-duanya sama-sama bego. Gitu kan, karena adanya komitmen dan adanya komunikasi di awal itu cinta kan. Tapi kenapa setiap kali ada kasus seperti itu dideketin gitu terus tiba-tiba cowoknya ngejauh dan si cewek ini selalu menyalahkan si cowoknya? Itu kenapa Mia, kira-kira Mia? Ngedeketin doang, PHP. Bahkan Mia pun pernah mengeluarkan statement, nggak percaya sama cowok gitu kan, nggak percaya sama cowok dengan sendirinya ya. Itu kenapa Mia? Berarti dia tidak percaya dengan bokap dia sendiri. Ada konteks. Iya kan, dong. Iya, betul. Kenapa itu Mia? Ya karena apa ya, kalau semisal nih kalian para cowok buat deketin cewek, jangankan deketin, cuman kayak baru ngechat aja si cewek tuh pasti udah mikir, ih aku nanti bakal nikah pakai adat apa ya, yang kayak gitu loh, yang udah bikin sampai jauh banget. Itu salah Anda, para cewek, bukan kami. Coba deh kalian tanya orang-orang di sekitar kalian yang cewek-cewek. Masa iya? Tidak, gue tidak percaya. Gue baru tahu ini asli. Tapi gue ya, baru tahu. Tapi enggak semua itu juga deh. Jangan setelah ini Anda tidak ngechat orang gitu kan ya. Anda mau nagih tagihan listrik, ternyata dia cewek, Anda takut. Wah, kata Mia kemarin kalau cewek di chat dia langsung mikirin nikah, saya nggak jadi gitu. Nggak mungkin. Ya, makanya dokter cinta hadir untuk menjawab solusi ini gitu. Oh, thank you banget dokter cinta telah hadir. Kayak semua harus nonton dokter cinta sih. Iya, Nisa Sabian juga kayaknya. Iya, emang itu serius begitu. Ketika cowok ngechat nih, cuma ngechat doang gitu kayak, "Hai Mia, apa kabar?" gitu. Sedangkan terus kayak udah ketahuan kan, cewek itu punya feel lah. Gua rasa 100% dan 80%-nya cewek itu punya feel ketika si cowok ini ada gelagat-gelagat mau ngedeketin, bener gak sih? Kayak wah, cowok ini mau ngedeketin gitu. Berarti yang ada di pikiran cewek-cewek nih usia-usia 25 ke atas lah, usia-usia udah mau nikah lah gitu. Kayak gue nikah nanti pakai adat apa? Enggak bisa lu sama ratakan kayak gitu juga deh. Tapi kebanyakan kayak gitu sih, teman-teman aku juga pada cerita kayak gitu. Kebanyakan begitu dah. Ini data loh. Iya. Gue pernah ngebahas ini dan itu salah satu gue malas ngechat cewek gitu. Karena ketika lu ngechat cewek segala macam padahal lo cuman pengen temenan gitu, kenal, atau lu pikir dia asik gitu kan. Kadang-kadang cewek itu lu baru di chat aja, wah ini nggak mau balas segala macam, jangan deketin lo. Kayak seakan-akan kita tuh pengen ngedeketin dia, pengen pacaran, padahal gue rasa itu mindset yang salah yang membuat gue pribadi sendiri dan banyak orang tuh kayak semacam jadi ragu-ragu buat ngechat cewek gitu, buat kayak sekedar temenan, kenal, melebarkan relasi dan segala macam. Karena kayak gimana ya pandangannya ketika cowok ngechat cewek udah gitu dia mau deketin gitu, padahal kan belum tentu juga. Mbak, pengalaman cinta terepik Mia apa sih yang pernah Mia alamin? Paling berkesan lah ya. Untuk yang pertama, aku menjalin hubungan dengan seseorang selama 4 tahun sampai 5 tahun lah. Tapi kandas di tengah jalan. Padahal nih ya, udah saling kenal sama orang tua, udah liburan bareng, udah ketika ada keluarganya ada event. Tidak boleh. Maksudnya di sebelah kamar deh. Kamar 1, kamar 2 gitu. Gimana sih lu kalian ini negatif mulu. Iya, tapi room connection. Oke, next. Oke, lanjut. Terus dari keluarga ketika ada event gitu kan selalu bantuin. Pokoknya keluarga besar udah pada tahu lah gitu. Terus ternyata
ya kandas di tengah jalan gitu aja, cuman gara-gara hal simple doang. Itu aku bisa bilang itu hal simple sih. Dan ya itu udah baik, udah baik itu ya, udah baik. Simpel apa? Udah sangat tinggal Simpel apa maksudnya? simple banget, kayak misal nggak ngabarin kayak gitu. Itu bisa jadi bumerang yang serius loh. 4 tahun dikalahkan dengan kata-kata ditinggal main game. Serius loh, bisa loh. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi, cuy. Tapi nggak pernah itu bisa. nggak pernah coba dikomunikasikan? Mungkin kita merupakan seseorang pribadi yang sesama gengsi sih. Aku lakuin gengsi aku gede, gengsi dia juga gede. Jadi kita nggak akan pernah bersatu karena tidak ada yang mau mulai gitu kan. Itu sih, itu yang pertama. Deh. Menurut lo deh. Oke, ini yang pertama. Gue sih ada beberapa pertanyaan kayak ke Mianya ya. Ini mungkin kejadian lama ya, menjalin hubungan 4 tahun. Entah di tahun berapa lo ngejalanin hubungan ini dan putus cuma gara-gara hal simpel, yaitu salah satunya kurangnya komunikasi lah gue bilang. Nggak ngabarin gitu kan. Nggak ngabarin kan itu komunikasi kan. Itu salah satunya tuh. Iya, terlepas dari indikasi-indikasi lain. Entah selingkuh atau tidak. Gue gak tahu ya. Tapi gue mau nanya sama Mia nih. Itu kan pasti galau banget nih. Kayak lo ngerasain galau banget. Lo di posisi kayak gitu, lo lebih menyalahkan diri lo sendiri, kondisi, atau lo nyalain si cowoknya? Kalau aku sih pada saat itu ya baru kelar kuliah banget. Aku jadi nyalain diri aku sendiri sih, kayak salahku di mana ya gitu. Tapi sebenarnya juga nyalain si cowok sih. Kalau dulu aku kelar kuliah tuh lebih nyalain ke cowok sih. Iya, lebih nyalain ke cowok. Aku lebih nyalain ke cowok karena mikirnya kayak, kamu tuh cowok loh, harusnya kamu harus kurangin gengsinya dong. Dan kita harusnya bisa bersama-sama gara-gara kamu. Tapi gara-gara kamu kayak gini, kita jadi nggak bersama-sama. Jadi cowoknya yang salah. Karena aku nggak bisa apa-apa. Aku kayak pikirnya aku cewek, aku nggak mau lah. Kayak gitu sih, dulu masih idealis gitu sih aku orangnya. Jadi kita nggak bakal bisa sama. Menurut lo gimana, Day? Iya, ini kan kayak relate yang kayak kita bahas kemarin kan, komunikasi penting banget. Terus hal-hal kecil itu tidak bisa disepelekan kan. Kadang-kadang kan kita itu satu hubungan itu kayak semacam nggak apa-apa, gue ngelakuin hal kecil, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Tapi ketika hal kecil itu lo lakuin terus menerus, itu bakal jadi bumerang buat hubungan lo sendiri. Contohnya kayak Mia gitu kan, mungkin awal-awal ketika lo nggak ngabarin beberapa menit, sehari atau udah lama nggak ngabarin, lo ngerasa itu nggak bukan hal yang besar, nggak apa-apa lah, besok gue bisa kabarin lagi, toh kita udah lama jalin hubungan, nggak apa-apa lah, nggak harus kabarin setiap hari lah bla bla bla. Tapi ketika itu terjadi berulang-ulang, ternyata itu bisa jadi bumerang juga buat hubungan lo. Dan parahnya lagi, komunikasinya kacau. Seperti yang kita bilang di episode sebelumnya kan, komunikasi itu penting banget. Karena ketika ada masalah sekecil dan sebesar apapun, ketika tidak ada komunikasi, nggak bakal bisa nemu lo solusinya kayak gimana. Bener banget. Nggak bakal karena bisa waktu nemu. itu pas lagi LDR sih. Nah, itu pas aku lagi LDR. Dulunya aku nggak LDR, sekalinya komunikasi LDR itu tidak sesimpel komunikasi biasanya sama jenis. Iya, yang namanya komunikasi gua, lo, Mia yang saat ini komunikasi. Bentar, ya. Gue nggak setuju sih. Gue nggak setuju. Komunikasi itu simple, yang ribet itu manusianya. Ya betul. Tidak sesimpel komunikasi sama orang-orang yang nggak punya perasaan yang lebih deket nih, yang intens nih. Kayak misalnya gue ke lo, gue ke Mia gitu. Ya perasaannya hanya sebagai teman gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya lo komunikasi sama lawan jenis yang memang sudah bertahun-tahun lo dekat, pasti dibumbui sama yang namanya rasa gengsi. Itu yang sulit. Gengsi, ego. Nah di sini sama-sama saling biarin aja dia yang salah. Aku yang WhatsApp duluan. Makanya itu deh, dokter cinta itu hadir buat mengatakan bahwa kalian itu harus menyadari hal yang lebih penting dalam hidup kalian itu apa. Terus prioritaskan, jangan cuma ngomong doang gitu. Gue memprioritaskan hal penting buat hidup gue. Lah hubungan lo aja lo cewekin, lo lebih memprioritaskan ke teman-teman lo gitu kan. It's a fucking bullshit man, omongan lo tuh semua gitu kan, nggak sinkron sama kelakuan lo gitu. Ya emang salah manusianya aja gitu. Jadi nggak bisa nih ketika
satu hubungan, dua-duanya memilih untuk tidak berkomunikasi terus pisah, terus salah satu menyalahkan, gua rasa nggak bisa. Salah dua-duanya dong. Toh mereka tidak pernah mencoba mencari solusi untuk memperbaiki hubungan tersebut, mencari salahnya di mana, apakah bisa diperbaiki, mau cowoknya kayak gimana, mau ceweknya kayak gimana. Gua pintar sekali berbicara, padahal saya juga tidak terlalu pintar merecek hubungan. Hati-hati. Hati-hati, manusia itu akan senantiasa diuji dengan apa yang diikrarkannya. Iya. Dia ngejalanin satu hubungan dan kandas karena sesuatu hal yang simpel atau di tanda kutipkan itu sepele ya, karena kurangnya komunikasi. Tadi juga Dada udah ngasih wejangan-wejangan yang menurut gue itu bukan solusi sih. Ya menurut lo kan apa sih? Kan ketika kita memberikan sesuatu hal itu kan nggak harus mesti semua orang Harus mengerti. mesti berdampak. Iya, Ya, harus berdampak. ketika lu ketika mindset lu ingin memberikan sesuatu, ingin memberikan motivasi, ingin memberikan kritik, dan lu pengen semua orang itu setuju dengan lu, ya nggak bisa dong. Sulit. Sulit. Oke, Mia lanjut cerita yang kedua coba. Cerita kedua ini tuh, kalau yang tadi kan 4 tahun ya, kalau yang cerita kedua ini cuma 3 bulan doang sih perjalanan. Ini berasa. Cuman iya berasanya tuh, waduh, lebih kan deh pokoknya. 4 tahun versus 3 bulan. Iya, 4 tahun tapi yang 3 bulan pun ini nggak ada status apa-apa loh, tapi bisa bikin berdampak. Nah kan deh, udah gue bilang tadi, ya kan, dia kan bilang tadi nggak pengen statusnya. Kadang-kadang temen pun yang tidak ada statusnya pun bisa kayak gitu. Jadi buat gue ya pacaran itu nggak kayak orang kayak gue nggak pacaran dulu. Kadang-kadang pun dia tidak pacaran, dia merasakan hal yang seperti pacaran juga, yang bisa mengganggu dia di kehidupan dia juga deh, gitu. Ambigu kan lu kan? Jadi yang 3 bulan ini lu nggak ada status? Nggak ada. Kayak dia nggak ngungkapin perasaan gitu. Kayak cuma tarik ulur aja. Singkat cerita sih, iya bisa dibilang kayak gitu, kayak ya tiap hari kayak memberikan suatu perhatian, padahal dia jauh gitu kan. Sekalinya ketemu, sebenarnya teman lama yang kembali hadir gitu kan. Tuh kan aku makanya nggak percaya sama temen yang tiba-tiba hadir, kayak apa sih gitu kan. Ya nggak bisa dong. Terus habis itu, ntar dulu. Terus habis itu, aku pulang kampus, diantar kan ke rumah. Di perjalanan tuh kita seneng lah pokoknya, di perjalanan itu ngobrol apa ngobrol. Nyampe di rumah dia bilang dong ke orang tua gitu kan. Orang tua nanya, ini apa hubungannya gitu kan. Ya aku juga nggak ngerti kan, aku cewek. Ojek sama penumpang. Bener banget ya, harusnya aku ngomongnya kayak gitu ya. Iya. Terus habis itu mama bilang, waktu itu dia bilang, kalau semisal Mianya mau nih tante, saya ada niatan serius. Itu aku langsung sehancur-hancurnya, kayak aku langsung mikir, oh apakah dia jodoh aku? Seperti itu. Dan di situ aku mulai tumbang, kayak yang awalnya aku nggak percaya, maksudnya kayak harusnya lebih baik gak percaya sih menurut aku. Kalau jadi cewek-cewek mah jangan gampang percaya omongan, walaupun udah ke orang tua pun ya, kayak menurut aku udahlah jangan percaya. Kalian sayang banget, dan itu bakal bisa ngerusak penggiringan opini deh. Terus kalau misalnya lu nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, mesti kayak gimana percaya sama cowok coba? Mesti apa yang memantapkan lu, kayak pembuktian apa sih yang lebih real lagi ketika oh iya kayaknya dia nih pakemnya, tiba-tiba hati lu tuh klop gitu. Pembuktian apa yang harus lo lihat nih dari si cowok gitu? Langsung ngelamar ya, deh. Nikah lah. Tapi ketika dia ngelamar pas hari hanya kawin, dia kabur. Wah, tambah gawat deh dia kepercayaannya. Kayaknya ada yang kayak gitu ya. Banyak. Itu banyak contoh kasus, banyak. Yang udah prepare mau nikah, terus tiba-tiba pas hari H cowoknya nggak datang, ada. Ceweknya tiba-tiba jadi cowok, itu ada. Yang baru ketahuan setelah 3 tahun menikah ternyata istrinya adalah cowok, itu ada. Banyak kasus-kasus di Indonesia itu. Kita nggak bisa menyamakan individual yang kita temui sama rata dengan orang lain. Lu pernah dengar kata-kata dari, bentar gue baca dulu, gue lupa. Pepatah kan,
ada pepatah pepatah Rusia mengatakan, gue malas baca bahasa Rusianya, masih banyak laki-laki baik di luar sana. Ketika lu menemukan laki-laki yang selingkuh dan tidak baik, ya udah tinggalin aja gitu. Ribet amat hidup lu. Seperti itulah intinya. Simple itu ya. Gitu. Jadi Simple itu. sebenarnya di luar sana tuh masih banyak kok cowok-cowok baik, cowok-cowok yang emang serius dan segala macem gitu. Timbang tinggal lu aja sih lebih selektif lagi memilih dan segala macam. Tapi menurut gua tadi salah cowoknya sih berani banget ngomong kayak gitu dan dia tidak mempertanggungjawabkan omongannya. Apa yang dia ucapkan ke orang tuanya. Ya itu jelas Iya, jelas gila salah. sih. Dan itu Gila merusak sih. image Karena dia cowok. nggak ada omongan sama. Enggak. Tapi gue belum selesai sih serius si Mia. Siapa tahu misalnya gue nih posisi si cowok itu. Gue bilang ke nyokapnya Mia. Terus tiba-tiba pas di perjalanan si Mia respeknya biasa aja ke gue. Ya wajar dong gue cabut. Iya, tapi kan harus dengan Ayo. penjelasan yang logis juga dong ke orang tuanya dan Benar. segala macam gitu kan. Lu kayak Sebenarnya dia gini. udah ketok pintu gitu loh. Lu kayak nanam pohon berharap tumbuh tapi nggak pernah lu siram. Oh iya. Nggak Iya, nggak tumbuh-tumbuh. tumbuh-tumbuh. Lu siram 2 hari 3 hari, nggak tumbuh-tumbuh, ya udah gue tinggalin. Nggak bisa dong. Ketika lu berkata seperti itu cowoknya, dia udah kayak semacam membuat tanggung jawab di situ, kayak megang tanggung jawab di situ gitu. Yang harus dia pertanggungjawabkan nanti, yang nggak boleh dia tinggal gitu. Ya mungkin dia bisa ngomong sama orang tuanya, aduh ternyata Mia kayak gini, tante gini-gini nggak cocok atau gimana gitu. Mungkin kemarin saya Tidak punya niat. mungkin dong. Tidak mungkin. Cowok mana yang berani ngomong gitu Gue ke orang tua berani cewek? mah. Lalu lu jangan bilang kayak gitu. Seakan-akan tidak ada Tidak cowok yang mungkin. seperti itu. Ada. Oke. Tidak mungkin. Ada. Ada. Secara langsung Nggak. kan dia membenarkan. Tidak mungkin dong. Tante Ada. berjalan tidak mungkin. Banyak. Lebih baik saya menghilang tiba-tiba ketimbang saya mengurus komunikasi baru. Anda. Yang Anda berarti membuat tidak kita menjaga kayak- silaturahmi. Gitu. Memang rumitnya percintaan itu ya, walaupun kasusnya sama, tapi penyelesaian masalahnya itu berbeda-beda gitu. Cuma umumnya lah kasus-kasus yang dialami sama anak-anak muda yang ada di fase pacaran, ya mungkin kasusnya dasarnya ya gitu-gitu aja. Pas lagi deket-deket tiba-tiba ditinggalin. Terus udah nyaman-nyamannya, udah jadian, tiba-tiba dia selingkuh. Terus tiba-tiba distraksinya banyak sekarang. iya. Kayak gitu-gitu. Kasusnya kayak gitu-gitu gitu. Cuma Mia, sekarang kan lo lagi sendiri gitu, lagi coba nggak memikirkan prioritas lo bahwa gue harus punya cowok gitu. Tapi saat ini nih pasti adalah cowok-cowok yang coba ngedeketin lo. Dan sikap lo itu kayak gimana sih? Sikap lo ya, ini lebih ke sikap lo nih. Dan lo pasti lo tahu lah, pasti lo ngerasain kayak, wih si cowok ini nih lagi ngedeketin gue nih gitu. Kayak lo punya magic, lo punya perasaan aja, punya feel aja gitu. Sikap lo kayak gimana untuk nanggepin itu semua? Entah saat ini ada 4 atau 3 cowok yang lagi pengen deketin lo nih gitu. Sikap aku biasa aja sih, kayak ya nggak terlalu ya mungkin ngebales, mungkin dia chat jam 1, aku balasnya jam 3 gitu kali ya. Terus chat jam berapa, aku ngebalasnya jam berapa, dan di situ kan mungkin membuat ya akhirnya nggak ada. Oke, buat cowok-cowok yang saat ini lo sedang deketin Mia, sudah tahu jawabannya ya, sudah tahu jawabannya. Antum jangan berharap lebih, karena saat ini Mia tidak sedang memprioritaskan kalian ya. Tapi kalau misalnya kalian mau sodakoh perhatian ya silahkan. Sodakoh perhatian ya, kalian bebas. Lo percaya nggak cinta itu butuh perjuangan? Ya percaya lah. Percaya banget. Ketika lo cuman digituin doang lo nyerah, berarti lo nggak bisa berjuang untuk cinta lo. Jangan ngomong percaya perjuangan. Lo nggak usah ngomong percaya perjuangan, cinta perjuangan, tapi ketika lo nggak dibalas lo berhenti berjuang, nggak bisa. Karena perasaan itu kebiasaan. Cowok-cowok yang saat ini nggak dibalas lo harus berjuang. Iya. Itu sih alasan aku kenapa aku seperti itu, karena aku pengen diperjuangin. Tapi gue punya tips sih deh. Gue punya tips untuk orang-orang yang bingung buat percaya sama cowok gitu. Mungkin lo lebih kayak selektif lagi, atau lo tanya ke diri lo sendiri kayak gitu kan, kriteria lo gitu. Mungkin lo percaya sama cowok tuh dulu tuh salah segala macam gitu kan. Mungkin karena treatment lo yang salah gitu. Lo percaya sama cowok itu dengan alasan yang salah gitu. Untuk mempercayai itu tersebut gitu kan, hanya karena
perhatian, kadang-kadang hanya karena rasa sayang dan hanya karena kebersamaan dan termakan suasana dan segala macem gitu. Jarang banget orang itu punya pasangan gitu kan, kayak memikirkan kayak pernah nggak lu mikirin kayak kayak punya perasaan, lu pernah nggak punya perasaan gue mau nih sama dia deh, gue bener-bener pengen hidup sama dia gitu, dan gue mau menjalani hal tersebut gitu, dan gue mau memperjuangkan hal tersebut gitu, dan gue pengen lihat prosesnya gue sama dia nanti seperti apa gitu kan ya, dia mau perjuangin, dan lu nggak bisa kayak semacam cuman ngarepin dari satu sisi doang yang berjuang gitu, kayak dia perjuangin gue nggak sih. Nah lu tanya diri lu juga gitu, gue berjuang juga nggak untuk hubungan ini, karena hubungan ini kan yang bakal ngejalanin kan dua nih, bukan satu nih. Kalau lu cuma ngarepin satu doang yang berjuang, gue rasa nggak bakal bisa gitu. Harus di keduanya gitu. Itu namanya egois. Harus di keduanya, walaupun memang perjuangan cowok tuh lebih banyak, bukan berarti tapi ya menurut gue, lu menaiki perahu yang sama ya lu paling tidak membantu untuk mengayuh sama-sama buat nyampe ke tujuannya lah gitu kan. Iya kan, bener kan, kayak sesimpel itu. Ini kayak berat banget omongan gue, padahal tapi simpel aja gitu, kayak ya faktanya kayak gitu, ya udah simpel gitu. Kita mau ke sana kayak mau seberang, ya udah lu kalau mau cepet ya udah dayungnya cepet-cepet nih, dua bareng-bareng gitu. Kalau satu doang nanti gue ke kiri nggak nyampe-nyampe nih gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi bapak di lapangannya saya tahu di lapangan itu saya pernah survei nih, walaupun emang kayak yang saya survei ini tidak mewakili populasi ya, tapi di lapangan itu laki-laki itu cuman apa ya, kayak gitu ya, kebanyak cewek gitu loh bapak. Jadi gimana mau mengarungi perahu bersama kalau yang diajak naik perahu itu banyak, yang ada jatuh ya nggak sih? Udah cari cowok yang lain. Banyak. Nah mungkin Mia ini kayak apa ya, di dalam pikirannya sekarang tuh semua cowok sama aja, sesimpel itulah, semua cowok sama aja, mirip dong. Ini sama Dadai mirip dong kalau semua cowok sama aja. Itu traumatik yang lo alamin yang kemarin-kemarin, jangan jadikan acuan lo untuk malas melangkah ke depan dalam urusan percintaan, karena pengalaman yang kemarin mungkin ya udahlah, tidak mungkin nggak ada hikmah, pasti ada hikmah di setiap kejadian gitu loh. Ada pengalaman, mungkin lebih banyak lagi untuk evaluasi. Salahnya gue di mana? Kok bisa sih gue disakitin terus? Benar. Kok gue bisa sih ketika gue mau deket sama cowoknya nyakitin terus gitu? Coba gali lagi, paling bisa gue ya nasihatin orang. Karena memang dari sebuah kesalahan pun, dari sebuah rasa sakit pun ada hal yang bisa kita syukuri kan. Betul. Siapa tahu saja cowok-cowok yang 4 tahun dan 3 bulan itu setelah menikah, dia bukanlah orang yang baik untuk Anda gitu. Dan Anda bersyukur. Alhamdulillah saya tidak jadi dengan dia, ternyata dia seperti ini kan. Masih bisa yang ada disyukuri gitu kan. Positif thinking. Tapi gimana kalau misalnya pas nikahnya sama Mia balah bahagia? Hah? Gimana? Oh berarti sial sekali hidup saya. Ya aku bingung tahu, di sini tuh kayak ada dua sisi gitu loh. Nah, kan ada dua sisi. Yang sana, yang sini. Ada dua sisi, ada dua jalan, dan ketika jalan yang lo ambil adalah lo yakini itu hal yang baik, gue rasa lo tidak akan menyesali hal tersebut gitu. Apapun yang bakal terjadi gitu. Karena lo udah meyakini hal tersebut ada hal yang baik dan yang udah lo lakuin gitu. Kenapa lo harus menyesali hal tersebut gitu kan? Toh semua dunia itu punya punya ceritanya masing-masing lah, punya rahasianya masing-masing lah. Lu udah meyakini lu mengambil hal yang baik dan lu ngerasa tidak merugikan orang lain, jangan menyesali hal tersebut gitu kan. Sayang banget cuy, lu menyesali melakukan hal yang baik gitu. Ya udahlah gitulah kan. Kan timeline kan kadang-kadang beda ketika itu bukan di lu, ketika itu di lu itu bakal beda, nggak bisa disamain. Bukan berarti dia nikah sama dia tuh oh gini, oh dia bagus, belum tentu juga kalau sama lu nanti bagus gitu kan. Jadi jangan dimasukin lah timelinenya lah. Itu kayak menyakiti diri sendiri sih kalau menurut gue sih. Sesimpel itu sebenarnya percintaan itu. Tapi kan ketika kita mau memplanningkan ke jenjang pernikahan, bukan berarti kita kan asal-asalan gitu loh. Siapa sih yang mau bercerai di tengah jalan? Siapa sih yang mau kandas di tengah jalan dalam pernikahan gitu kan? Makanya mulai dari sekarang rubah pribadi dulu. Itu sebenarnya rubah pribadi dulu, banyakin evaluasi. Insya Allah itu senantiasa memberikan
pasangannya kepada orang yang tepat. Nggak mungkin pasangan yang dikasih ke gua itu bakal dikasih juga ke Mia. Nggak mungkin dong. Masa Mia pacaran sama cewek ya kan? Nggak mungkin dong. Iya. Masuk jokesnya masuk. Ya masuk. Gue jadi lupa Iya, gara-gara jokes lu, gue lupa mau ngomong apa. Gitu. Jadi saat ini lo kalau misalnya menganggap semua cowok itu sama aja ya, coba lo buka lagi. Karena yang gua khawatirkan adalah ketika lo berkutat dengan pikiran itu, lo akan bertahan dengan kondisi lo yang saat ini, dan boleh jadi lo akan trauma untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Ini bahaya. Ini bahaya juga nih kata-kata lo nih. Coba lagi, jangan-jangan nanti dia mencoba terus gitu kan. Bener juga kata Kadea, gue coba harus lebih luas lagi. Gue coba sama dia gagal, gue coba sama dia gagal. Maksud gua yang jelas makanya Anda ngomong. Maksud gua mencoba itu bukan lo dekat sama cowok, bukan mencoba dekat sama cowok lagi, bukan itu maksud gua. Kalau misalnya lo belum mantap, lo ada yang kurang pas nih, ada yang ngeganjel di dalam diri gitu. Kayaknya evaluasi gue belum tepat nih untuk membuka hati. Ya udah gue coba lagi nih, evaluasi lagi nih. Alasan evaluasi penting lagi. Sampai lo ketemu titik di mana kayak oke, gue saat ini ingin membuka hati gue. Ternyata untuk salah siapapun yang pria di sana, silahkan mendekat kepada saya. Doa kepada Allah. Allah, berikanlah saya jodoh terbaik ya Allah. Jika Kak Ade jodoh saya, tolong dekatkan ya Allah. Oh salah. Jika dia jodoh saya, tolong dekatkan ya Allah. Tapi jika dia bukan jodohku, tolong paksa ya Allah, karena saya sayang sama dia. Tidak mungkin dong. Tapi menurut gua alasan itu penting deh. Alasan lu pengen sama orang itu penting. Yang penting jangan karena fisik, jangan karena uang. Yang penting lu mau aja. Yes. Dan itu nggak bisa dijelasin. Yes. Gitu. Ketika lu pengen sama orang itu bisa dijelasin. Gua rasa itu adalah alasan yang masih kurang. Yes. Karena gue percaya sih kalau misalnya ada orang yang kayak misalkan ngejalanin hubungan, gue tuh cari pasangan yang nyaman, karena jadi ketika tidak nyaman Anda tinggalkan gitu. Oh iya. Jelas. Cari yang nyaman lagi gitu kan. Yang nyaman lagi ngapain? Itu makanya pengen menjalin hubungan yang lebih serius, pernikahan, pengen hidup bareng, lihat mukanya setiap hari ketika bangun gitu. Alasannya tuh nggak ada gitu, lu nggak bisa jelasin gitu. Kenapa sih ketika orang nanya kenapa sih lu pengen sama dia? Nggak tahu, gue aja nggak bisa jelasin gitu. Tapi gue punya perasaan itu, tapi gue nggak bisa dijelasin. Dan gue meyakini ada perasaan yang memang tidak bisa lu jelaskan dengan kata-kata, dan tidak harus lu jelaskan dengan kata-kata, dan tidak harus juga orang tahu apa alasannya, karena nggak penting. Yang jalanin tuh lu sama dia gitu. Kalau orang nanya nggak penting, lu cuman kepo doang. Oke, gue tanya sama Mia, target lo nikah kapan? Besok. 27. Sekarang 2 berapa? 25. 2 tahun lagi, 27. Oke, saya tunggu kabarnya 2 tahun lagi. Semoga kamu mendapatkan jodoh terbaik, mendapatkan calon suami idaman sesuai dengan kriteria kamu. Yang menjaga kamu, sayang sama keluarga kamu, sayang sama orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Iya. Oke, kayaknya obrolan kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih Mio yang sudah curhat. Nanti gue bakal tag Instagram lo biar cowok-cowok yang deketin sama lo biar tahu. Ya kan, biar tahu. Boleh revisi bentar nggak dikit? Boleh silakan. 2 tahun menikah, tapi sebenarnya 1 tahun tuh aku udah ada lah. Lamaran. Oh iya. 1 tahun udah ada. Ya nggak apa-apa kan. Aku tadi mikirnya 2 tahun kayak kelamaan kayak gitu kan. Misalnya 1 tahun. Tapi gue harus bilang, ketika ada harapan, ketika adanya sebuah harapan, pasti akan muncul temennya kekecewaan. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Intinya ketika lo punya harapan, pasti ada kekecewaan, dan lo harus mempersiapkan diri. Tapi bukan berarti lo nggak bisa berharap. Iya, nggak apa-apa berharap boleh. Lo boleh memplanningkan harapan lo, tapi ketika harapan lo tidak sesuai dengan ekspektasi yang lo planningkan, satu hal, jangan marah-marah di WhatsApp. Ya, itu. Kecewa, anjir. Oke.
Terima kasih. Iya, terima kasih Mia. Semuanya terima kasih, Mia. Mohon Terima maaf apabila ada kasih. salah-salah kata. Iya, Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.